Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya, ayat ke-15 yang di mana di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga Allah mengabarkan jika seorang telah mencapai umur 40 tahun agar berdoa dengan doa yang sangat indah yang disebutkan dalam ayat ini. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami telah mewasiatkan atau perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua ayah ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan, sungguhnya ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan. Kurhan itu artinya tidak suka, artinya payah, kondisi tidak menyenangkan. Wa wada'athu kurhan, dan juga melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan hamilnya, dia mengandung anaknya tersebut, kemudian menyapihnya, yaitu sudah tidak nyusui lagi, 30 syahra, jumlahnya 30 tahun, 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu, ketika sang anak telah mencapai asyuddahu, yaitu telah mencapai dewasa, puncak dari masa muda. Wa balagha arba'ina sanah, dan dia telah mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maka dia berdoa, ya Tuhanku, auzi'ni, tunjukkanlah aku, wafiqni au alhimni, berilah ilham kepadaku atau berilah taufik kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, demikian juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang Kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Taib, ayat ini dibuka dengan firman-Nya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini setelah Allah sebutkan tentang ayat sebelumnya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang perintah bertauhid untuk meninggalkan kesyirikan. Ya, surat Al-Ahqaf dari awal sampai ayat 14 ya, semuanya berbicara tentang tauhid dan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Dan seperti biasa Allah sering menggandengkan antara tauhid dengan perintah untuk tauhid dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam banyak ayat. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Allah telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada-Aku, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Demikian juga firman Allah, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepada-Aku, itu tauhid. Ya, kemudian wali walidayka, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya, Allah perintahkan untuk bertauhid, kemudian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa digandengkan keduanya antara perintah bertauhid dan berbakti kepada orang tua? Karena kita tahu hak Allah yang teragung yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak tauhid. Hak tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan hak manusia yang paling utama untuk ditunaikan adalah hak kedua orang tua. Oleh karenanya Allah menggandengkan antara perintah bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga dalil bahwasanya semakin orang bertauhid, semakin mengagungkan Allah, seharusnya semakin berbakti kepada kedua orang tua.
Maka bisa dijadikan barometer bagaimana pengagungan seorang terhadap Allah, ketauhidan seorang terhadap Allah dengan bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya. Kalau Allah menggandengkan antara perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini juga dalil bahwasanya namanya Islam yang sempurna adalah menjalankan atau memenuhi dua hak, hak Allah Subhanahu wa taala dan hak para hamba. Tidak benar seorang hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sementara hubungannya dengan sama manusia tidak dia pedulikan. Ya, ini adalah kesalahan fatal ya. Karena seorang mukmin yang sempurna dia menunaikan hak Tuhannya dan dia juga menunaikan hak-hak manusia yang ada di sekitarnya. Maka jangan sampai seorang hanya belajar agama tapi tidak dia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya, tidak diaplikasikan terhadap ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan di antara orang yang paling utama untuk ditunaikan haknya adalah kedua orang tua. Sini Allah berfirman wa wassaynal insana, kami wasiatkan kepada manusia. Dan wasiat maksudnya adalah perintah yang penuh dengan perhatian ya. Tidak sekedar Allah katakan kami perintahkan, tapi Allah mengatakan kami wasiatkan. Wasiat itu perintah khusus, perintah spesial agar diperhatikan. Biwalidai al-insan, kami wasiatkan manusia, itu kami perintahkan manusia untuk apa? Biwalidayhi ihsanan, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maknanya kami wasiatkan kepada manusia bil ihsan ila walidayhi, bil ihsan bi walidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya al ihsan di sini dikatakan bil ihsan, wasainal insan bil ihsan bi walidayhi, kami perintahkan atau kami wasiatkan kepada manusia bil ihsan, untuk berbuat yang baik kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang mengatakan ya bahwasanya ihsan di sini adalah maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua. Objek yang pertama adalah manusia, objek yang kedua adalah ihsan. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga maknanya adalah wa wasaina, maksudnya adalah alzamnal insan ihsanan biwalidayhi, yaitu kami lazimkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maknanya sama, ini sekedar sisi i'rab bahwasanya dia mengatakan ihsanan di sini adalah maf'ul kedua, karena wasaina maknanya adalah alzamna ya, alzamna. Ada yang mengatakan bahwasanya ihsanan di sini secara i'rab adalah dia adalah masdar mansub bi fi'lin maqdur ya, atau bi fi'lin muqaddar. Maknanya wasainahu an yuhsina ilaihima ihsanan. Jadi ihsanan di sini adalah maf'ul yang dia jadi maf'ul karena ada fi'il yang muqaddar. Ini yang mengerti bahasa Arab. Maknanya wasainal insana an yuhsina biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia, di sini ada fi'il kata kerja yang disembunyikan, maknanya an yuhsina, agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsanan. Sehingga ihsanan di sini maknanya maf'ul mutlaq. Dalam bahasa Arab maf'ul mutlaq. Dan maf'ul mutlaq dalam bahasa Arab maknanya adalah untuk penekanan ya, penekanan. Seperti kalau saya mengatakan darabtuhu darban, darabtuhu saya pukul dia, darban dengan pukulan sekencang-kencangnya. Sebenarnya saya mengatakan darabtuhu, saya telah memukulnya sudah selesai. Tapi ketika saya bilang darban, saya menggunakan masdar darban, sehingga maknanya saya telah memukulnya dengan sekeras-kerasnya. Sama dengan ayat ini ketika ditakdirkan oleh sebagian ulama, maknanya an yuhsina biwalidayhi ihsanan, maknanya
Allah wasiatkan kepada hamba untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebakti-baktinya, bukan cuma sekedar berbuat baik. Mungkin kalau kepada selain orang tua kita berbuat baik sekedarnya. Sekedarnya, semampunya, sebisanya, sesempatnya. Itu kalau kepada selain kedua orang tua, sekedarnya, sebisanya, sesempatnya. Tapi kalau untuk kedua orang tua tidak boleh. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini sebagaimana ditakdirkan atau di dalam i'rab, an yuhsina biwalidayhi ihsana, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Dengan sebakti-baktinya. Maka seorang ketika ingin berbakti kepada orang tua, dia berbakti secara maksimal karena pahala berbakti kepada orang tua juga pahalanya maksimal. Tidak sama dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Di antara bukti pahalanya sangat maksimal, dia digandengkan dengan perintah bertauhid, digandengkan dengan perintah bertauhid. Maka jika seorang dalam hidupnya bertauhid kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya, maka dia beruntung. Dia seorang hamba yang beruntung. Dia telah mengumpulkan dua pahala yang sangat besar. Pahala terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kepada Allah, dan pahala terkait dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka seorang yang cerdas tentunya dia mengetahui skala prioritas dalam beramal. Yang masih punya orang tua hendaknya memanfaatkan hal ini untuk bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang terbaik dan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Karena Allah perintahkan kita untuk berbakti dengan semaksimal mungkin, dengan optimal. Karena ihsanan di sini i'rabnya maf'ul mutlaq, yaitu an yuhsina bil walidaini ihsana. Tapi setelah itu Allah jelaskan kenapa berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan di antara sebab, Allah mengatakan hamalathu ummuhu kurhan, bahwasanya ibunya telah mengandungnya kurhan. Kurhan itu dari karoha, yaitu suatu kebencian. Artinya bukan dia benci anaknya, tapi kondisinya tidak menyenangkan. Tidak ada seorang ibu ketika dia mengandung, tentu dia tidak suka dengan kondisinya, tapi dia sayang sama janinnya. Tapi tidak suka mual-mual, muntah-muntah, mengeluh sama suaminya. Belum lagi kalau ngidam ya, macam-macam ngidamnya lagi. Ya. Jam 12 malam pingin beli nasi goreng. Ya. Iya, ada yang pingin cium bau telek, macam-macam orang. Iya. Sampai cerita yang lucu bilang ada yang pingin suaminya naik di atas lemari, mungkin habis nonton monyet yang lucu-lucu itu mungkin. Jadi pingin suaminya praktekkan naik. Ini kejadian ya. Di antara cerita yang paling menarik, saya punya teman, dia istrinya mengandung, dia tidak mau lihat wajah teman saya, subhanallah. Tidak mau lihat. Pokoknya dilihat dia enggak mau. Kalau lihat mungkin mau muntah, mau apa enggak tahu ya. Suaminya enggak mau dilihat. Teman saya punya anak udah 5, dia bilang, Firanda, waktu saya punya anak pertama satu ini, hampir saya ceraikan istri saya. Apa-apaan ini? Kalau sudah enggak mau lihat gimana mau disentuh? Jadi dia menderita selama 9 bulan, berbulan-bulan. Jadi ini kejadian, subhanallah. Orang macam-macam ya. Macam-macam orang. Ya. Apalagi khurafat, orang-orang tersebar kalau lagi ngidam tidak dipenuhi nanti anaknya ngiler melulu. Aduh, itu lebih buat orang lebih menderita lagi. Sampai ada kawan dia naik bis sama istrinya, tahu-tahu istrinya bilang, "Abi, saya ingin makan rujak." Kata teman saya, "Tenang, nanti Abi belikan." Kata dia, "Enggak, rujak yang dimakan sama ibu itu." Akhirnya teman saya datang ke ibu tersebut. "Afwan Bu, mukaddimah intinya minta rujaknya." Akhirnya alhamdulillah dikasih. Ya, namanya suami sayang sama apa? Istri. Jadi sebenarnya kalau istri mengandung kemudian dia ngidam, yang susah juga suaminya ya. Jadi kata Allah, hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam kondisi kurhan, itu dalam kondisi yang dia tidak suka. Karena karha itu sesuatu yang tidak dia sukai. Perut besar, berat, pinggang sakit-sakit. Sebagian ibu sampai sesak apa? Nafas. Betul atau tidak? Ya, antum semua, ibu-ibu semua sudah tahu, Bapak juga sudah tahu karena pernah punya istri ya. Kemudian juga kadang sampai diimpus ya, karena makan muntah seperti itu. Jadi kondisi yang tidak menyenangkan ya. Kemudian wa wada'athu kurhan. Demikian juga ini kondisi kedua yang tidak menyenangkan ketika melahirkan. Melahirkan juga sakit ya. Seorang ibu bertarung antara hidup dan mati ketika melahirkan anaknya ya.
Pembukaan pertama, pembukaan kedua, tekanan sakit luar biasa, terkadang macet mau keluar, harus pakai alat, harus di inilah, kadang air ketubannya sudah keluar terlebih dahulu. Penderitaan yang berlanjut-lanjut ya. Ada sebagian wanita melahirkan kayak BAB aja, plong lepas, ada yang begitu. Tapi ada yang susah, ada yang susah. Usahakan akhirnya harus dioperasi. Habis operasi, pasca operasi juga sakit luar biasa ya. Intinya melahirkan juga kondisi yang tidak menyenangkan. Meskipun tidak menyenangkan tapi dia bahagia karena dia menanti janinnya yang akan keluar yang dia nanti-nantikan. Ini kesulitan kedua yang dialami oleh seorang ibu ya. Tentunya ayah juga mengalami tapi tidak seperti repot sang ibu yang langsung mengalami kesulitan tersebut. Kemudian yang kesulitan yang ketiga, Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian masa mengandungnya dan masa menyusuinya 30 bulan. Setelah melahirkan dia harus menyusui 30 bulan. Fisaluhu dari kata fasal yaitu terpisah, yaitu dia memisahkan anaknya dari menyusui, disebut fitam. Kalau kita namanya menyapih ya, sudah menyapih, disapih berarti sudah selesai. Karena fasal itu artinya memisahkan, dia memisahkan anaknya dari dia sudah tidak disusui lagi. Jumlahnya antara mengandung dan menyusui jumlahnya 30 bulan ya. Baik. Kita perhatikan di sini ya, ada beberapa faedah yang kita ambil dari poin ini. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya hak ibu lebih utama daripada hak ayah. Hak ibu lebih utama daripada hak ayah. Makanya dalam hadis dalam beberapa lafal di antaranya lafalnya ada yang bertanya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama yang paling berhak untuk aku baikin? Maka Rasulullah SAW mengatakan ummak, ibumu. Thumma man? Kemudian ummuk, kemudian ibumu. Thumma man? Ummuk, kemudian ibumu. Thumma man? Kemudian siapa? Thumma abuk, kemudian ayahmu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah ditanya, man abar? Siapa yang aku berbakti ya Rasulullah? Siapa yang aku bakti? Kata Rasulullah SAW, ummak, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa? Ummak, ibumu. Thumma man? Kemudian siapa? Thumma ummak, ibumu. Thumma man? Thumma abak, kemudian ayah. Di sini ibu disebut 3 kali dan ayah disebut sekali. Ini bukan ibunya ada 3 ya, enggak, ibu cuma 1 ya. Ya. Kemudian di sini jumhur ulama berpendapat bahwasanya hak ibu 3 kali lipat daripada ayah. Di antara dalil mereka selain hadis ini adalah ayat ini. Kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 hal istimewa atau spesial yang dialami oleh ibu yang tidak dirasakan oleh ayah, yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Ini tidak dilakukan oleh ayah sama sekali. Karena 3 hal ini menjadikan hak ibu 3 kali lipat. Ini pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan hak ibu lebih utama daripada hak ayah ya. Sebagian ulama berpendapat seperti mazhab Imam Malik, tidak, kata Imam Malik dan juga yang menyetujui pendapat beliau, hak ibu sama hak ayah sama, tidak ada bedanya. Tidak ada. Makanya Allah berkata, Allah mewasiatkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah menyebutkan secara bersamaan kedua orang tuanya. Dan dalam doa, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua. Digandengkan selalu. Dan dalam wujud seorang anak adalah hasil antara suami dan istri, antara ayah dan ibunya. Bahkan sang anak dinisbahkan kepada siapa? Ayahnya. Bahkan demikian juga Rasulullah pernah berkata kepada seorang bahwasanya anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Anta wa maluka li abik, engkau dan ayahmu adalah engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sehingga Imam Malik berpendapat bahwasanya derajat mereka berdua sama. Sampai ada seorang bertanya kepada Imam Malik kalau tidak salah ya, ibuku memintaku, ayahku memintaku untuk pergi, sementara ibuku melarangku untuk pergi. Apa yang harus aku lakukan? Ayahnya menyuruh dia pergi bersafar, ibunya bilang kau harus di sini menemaniku. Apa yang harus saya lakukan? Maka Imam Malik kalau tidak salah berkata, Ati abak wala ta'si ummak. Kata Imam Malik, taat kepada ayahmu dan jangan kau membantah ibumu. Terus gimana caranya?
Ada yang mengatakan ibunya dibawa safar ke bapaknya. Ibunya dibawa safar ke bapaknya. Tapi intinya ini isyarat bahwasanya dua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Terus kalau kedudukan sama, kenapa Allah sebutkan tentang mengandung, melahirkan, menyusui? Ada yang mengatakan karena itu adalah jasa ibu yang tidak terlihat oleh anak. Jasa ibu yang tidak terlihat anak. Dia lupa. Dia ketika jadi dia tidak rasa. Ketika melahirkan dia tidak rasa. Ketika dia disusui juga dia sudah lupa. Lain halnya dengan jasa bapaknya yang dilihat tiap berkesinambungan. Bapaknya kerja cari nafkah, bapaknya kerja cari nafkah. Sehingga dia melihat keletihan ayahnya yang tiada henti-hentinya. Sementara kebaikan ibunya rawan untuk terlupakan. Apalagi namanya durhaka kepada ibu lebih besar daripada kepada ayah. Orang takut durhaka sama ayah. Kalau durhaka sama ayah, ayah langsung tempeleng ya. Atau ayah kasih bogem pukul selesai. Tapi kalau ibu bahkan dipukul oleh anak ya. Oleh karenanya apalagi di zaman Nabi SAW di situ banyak wanita yang tidak dihargai. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan ibu mengandung, menyusui dan melahirkan, ini karena ini adalah kebaikan yang tidak terlihat oleh sang anak. Dan ini kebaikan ibu sangat mudah dilupakan. Banyak orang takut sama bapaknya, tapi sama ibunya enggak takut. Ya. Karena ibunya saking dekatnya, maka perlu diingatkan untuk berbakti kepada ibu. Ala kulli hal ini dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan ibu harus lebih utama. Dan ini perlu diperhatikan ketika terjadi kontradiktif antara keinginan ibu dan ayah. Secara masih bisa dikompromikan maka taat kepada kedua-duanya. Ya. Ada pendapat Imam Malik rahimahullah taala sama derajatnya ayah dan ibu tidak ada bedanya ya. Sebagaimana ibu susah ayah juga apa? Susah ya. Ya, ayah juga susah. Ibu ngidam tapi yang carikan rujak siapa? Ayah. Ibu ngidam yang carikan rujak adalah ayah. Allah alam bisawab. Artinya kita berbuat baik sama ibu, jangan lupa berbuat baik kepada ayah kita. Tapi di sini ada faedah juga. Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandungnya dan menyapihnya 30 bulan. Jadi masa dari waktu dari mengandung sampai selesai menyusui 30 bulan. 30 bulan enggak sampai 3 tahun. 2 tahun berapa? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 14 bulan. 30 bulan berarti tinggal 6 bulan. Berarti 2,5 tahun. Benar atau tidak? 2 tahun kan 24 bulan. Atau beda kalau di sini jumlahnya. 1 tahun 12 bulan. 2 tahun 24 bulan. 6 bulan berarti setengah tahun. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita tahu bahwasanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, para ibu yang menyusui anak-anaknya dan hendak menyempurnakan maka menyempurnakan susuan 2 tahun. Susuan sempurna berapa tahun? 2 tahun. Baik, 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Jadi susuan yang maksimal berapa bulan? 24 bulan. Berarti minimal kandungan 6 bulan. Minimal kandungan berapa? 6 bulan. Minimal kandungan 6 bulan. Karena Allah mengatakan kandungan dan susuan 30 bulan. Kalau kita ambil susuan sempurna 24 bulan, berarti sisa 6 bulan. Berarti kandungan minimal berapa? 6 bulan. 6 bulan. Kalau ada yang bayi lahir dalam kondisi normal kurang dari 6 bulan, masalah ya. Ya. Masalah. Masalah bapaknya siapa? Pernah kejadian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kejadian yang menyedihkan dan tragis tapi pelajaran ya. Kejadian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki menikah dengan imra'ah Juhainiyah dari kabilah Juhaniyah. Maka menikah dengan wanita tersebut, kemudian wanita tersebut mengandung. Terus ketika kandungannya benar-benar umur 6 bulan dia melahirkan. Maka suaminya curiga. Dia bilang, "Gimana bisa lahir 6 bulan?" Tidak mungkin. Namanya bayi apa? Bukan sakit ya, maksudnya lahir apa? Wajar. Lahir wajar, maksudnya lengkap tubuhnya.
eh, bukan cacat, enggak, lengkap tubuhnya, tapi usia berapa? 6 bulan. Kita biasanya prematur berapa bulan? Biasanya bulan 7 bulan. Ini 6 bulan sudah lahir. Maka dia lapor kepada Utsman bin Affan, dia menuduh istrinya berzina. Maka istrinya bilang, dia tidak berzina, tapi terbukti kenapa dia bisa melahirkan sebelum waktunya. Berarti dia telah digauli sebelum menikah dengan lelaki tersebut. Akhirnya dihadirkanlah wanita tersebut, kemudian diperintahkan untuk dirajam. Kemudian ketika mau dirajam, kabar ini didengar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali datang kepada Utsman. Ali bilang, "Ali, ada apa? Ini mau dirajam. Kenapa dia melahirkan waktu hamilnya cuma 6 bulan?" Maka Ali sebutkan ayat ini, "Bukankah kau tahu dalam Al-Qur'an ada ayat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran." Bahwasanya mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan. Berarti minimal kandungan berapa? 6 bulan. Oh iya, kata Utsman. Suruh berhenti. Sudah terlanjur dirajam. Sudah terlanjur dirajam. Ada Allah. Suaminya, anaknya lahir. Suaminya kaget, kemudian dilihat anaknya, subhanallah, ternyata mirip dia. Qadarullah. Ini kejadian, Allah alam tentang sanadnya, tapi disebut Ibnu Katsir dalam apa? Tafsirnya. Sehingga para ulama mengatakan bayi paling tidak kalau lahir dalam kondisi normal, paling tidak usianya berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Ini pendapat fuqaha. Ya. Baik. Ada yang mengatakan kalau seandainya bayi ternyata mengandung dalam waktu 9 bulan, maka seorang ibu boleh menyusui 2 tahun kurang 3 bulan, berarti 21 bulan. Intinya jika dia sudah genapkan 30 bulan sudah sempurna, paham? Usia kandungan dengan usia menyusui 30 bulan berarti sudah sempurna. Jika sang anak lahir dalam usia 8 bulan, paham? Berarti dia sudah boleh menyusui berapa bulan? Menyusui berapa tahun? 2 tahun kurang 4 bulan. 2 tahun kurang 2 tahun kurang 2 bulan. 2 tahun kurang 2 bulan. Tapi kalau di kandungan ternyata 1 tahun. Sampai ada perawi dikatakan di kandungan selama ada orang dalam kandungan 2 tahun. Mungkin atau tidak? Wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi ada sebagian perawi disebutkan dia usia di kandungan lama. Di kandungan apa? Lama. Ada yang mengatakan ini untuk menyempurnakan karena kalau bayi dalam perut cuma sebentar, dia kurang sempurna gizinya. Maka butuh dikasih gizi dari susu ibunya. Tapi timbul pertanyaan, bolehkah anaknya lahir 9 bulan? Terus ibunya menyusui sampai 2 tahun lebih, boleh atau tidak? Anaknya masih pengen nyusu. 2 tahun sampai 3 tahun, pengen mesti apa nyusu. Boleh atau tidak? Bilang Allah alam. Boleh atau tidak? Boleh. Saya kemarin ditanya, ada seorang ibu, anaknya sudah 2 tahun lebih masih nyusui. Teman-temannya, ibu-ibu yang lain yang sudah ngaji, itu tidak sunnah, kau melawan sunnah. Ini bukan, hukumnya boleh ya. Saya para ulama khilaf. Kalau ulama telah sepakat bahwasanya kalau anak disusui kurang dari 2 tahun, maka menjadi saudara susuan. Dan mereka khilaf bagaimana kalau disusui lebih dari 2 tahun. Berarti boleh atau tidak? Boleh. Mereka khilaf apakah jadi saudara susuan atau tidak. Tapi bolehnya boleh. Tentunya lihat maslahat dan mudarat. Intinya kalau sang anak mungkin masih belum senang makan, masih boleh disusuin. Dia masih makan, masih malas ya. Intinya hukumnya boleh ya. Tentunya jangan disusuin sampai SMA, jangan. Ya karena tentunya buruk bagi sang anak juga dan buruk bagi sang ibu, sudah terlalu besar. Tapi kalau sampai 3 tahun, 4 tahun boleh aja, enggak ada masalah ya. Yang penting baik untuk dia secara medis baik, oke. Tapi tidak haram. Tidak haram. Ya ini Allah sedang menjelaskan tentang yang baik adalah menyusui sampai 2 tahun. Bukan berarti kalau menyusui lebih 2 tahun berarti maksiat menyelisih sunnah, enggak ada masalah. Baik.
Kemudian Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu. Sehingga sang anak yang diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah dikandungi oleh ibunya, disusui oleh ibunya, sampai ketika dia telah mencapai masa asyud. Asyud itu ada yang mengatakan dari syiddah, ada yang mengatakan dari syad. Intinya maknanya telah mencapai puncak dari masa remajanya, masa mudanya. Yaitu marhalatus syabab, masa muda di puncak-puncaknya. Berapa asyud itu berapa tahun? Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 18. Sudah di puncak-puncak dewasa sampai 40. Ada yang mengatakan 33. Asyud itu 33. Terus dia sudah di puncak dewasa, puncak remaja, terus berjalan berkembang sampai top-topnya umur 40. Makanya Allah mengatakan wa balagha arba'ina sana. Ketika dia sudah mencapai masa puncak masa mudanya 33 tahun, wa balagha arba'ina sana, dan dia telah mencapai puncak dari masa mudanya itu umur 40 tahun. Berarti kalau 40 tahun ke atas sudah mencapai masa muda telah lewat. Masa muda telah lewat. Maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkanlah kepada aku, angkat aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepada aku dan juga kepada kedua orang tua dengan doa yang dibaca. Tapi kenapa Allah sebutkan ketika usia 40 dia perlu berdoa dengan doa ini? Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini hendaknya doa dibaca sering oleh orang yang telah melewati usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni, yaitu ya Allah berilah taufik kepadaku, atau alhimni, ilhamkanlah aku, atau wafiqni, berilah petunjuk kepada aku untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku lebih banyak bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan untuk bersyukur kepada kedua orang tuaku, ya, agar atas nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan tarda, agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku, dan seterusnya. Ada yang mengatakan, kenapa usia 40 dia perlu doa dengan doa ini? Sebelumnya dia disuruh untuk terus berbakti. Sejak dia dewasa, dia terus berbakti sampai marhalat asyud. Sejak umur 15, ya sebelumnya juga berbakti. Tapi dia baru dibebani dengan beban taklif, yaitu sudah disebut mukallaf, ya. Ketika usia 15 tahun, atau ketika mimpi basah, atau ketika bulu kemaluan sudah tumbuh di sekitar kemaluannya, maka dia sudah mukallaf, sudah dibebani, yaitu sudah bisa dikatakan dia berdosa. Sebelumnya kan belum. Maka dia berbakti kepada orang tuanya terus umur 15, 16, 17 terus berbakti sampai di puncak-puncak umur 33. Tidak boleh dia stop berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ketika di puncak umur 40 dia harus waspada. Maka dia berdoa dengan doa ini, kata sebagian ulama, kenapa? Karena 40 rawan dia lupa dengan ibunya, rawan dia lupa dengan bapaknya. Kenapa rawan? Karena ketika umur 40 dia mulai banyak pekerjaannya. Ya tidak? Udah mulai banyak tanggungannya. Anaknya semakin apa? Banyak. Listrik semakin banyak dibayar. Keperluan istri juga semakin bertambah. Tadinya masih muda, mungkin ke salonnya sedikit. Semakin tua semakin banyak ke salon. Kenapa? Sudah semakin tua harus lebih semakin macak, semakin berhias. Semakin banyak keperluan yang aneh-aneh, ya. Sehingga dia harus punya perhatian lebih banyak kepada anak-anaknya, dan perhatian kepada istrinya, dan perhatian kepada usahanya, dagangannya, dan semakin banyak relasinya. Nah, kondisi seperti itu semakin rawan untuk lupa kepada kedua orang tua. Di satu sisi dia semakin sibuk, di sisi lain orang tuanya semakin tua, semakin tidak mampu ngurus dirinya. Makanya kalau umur 40 orang tua sudah umur berapa? Paling 60, 70, ya, sudah semakin tua. Maka di saat itu dia perlu mempermantap dirinya dengan berdoa kepada Allah agar bisa beramal soleh. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena usia seperti usia rawan untuk lupa berbakti kepada kedua orang tua. Betapa banyak mama cemburu karena anaknya sudah perhatian sama istrinya, lupa sama mamanya. Mama tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikunjungi. Tidak ditelepon, tidak pernah dikunjungi. Ya. Nah, orang tua jarang bilang, kadang-kadang orang tua tuh gengsi.
Nak, kesini dong, malu dia. Dia diam-diam aja. Tapi anaknya juga tidak ngerti-ngerti. Tidak datang-datang. Dia bilang, kunjungi mama dong. Dia gengsi. Dia malu. Dia malu untuk mengatakan kunjungi mama. Sehingga dia lupa. Oleh karenanya, kalau kita berbakti kepada orang tua ketika dia masih mampu untuk menjalankan aktivitas sendiri, itu pahalanya sudah besar, apalagi ketika dia di masa jompo. Semisal ayat ini seperti dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, imma yablughanna indakal kibar, jika jika orang tuamu telah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, maka jangan katakan jangan katakan ah. Kenapa? Karena orang tua ketika sudah mencapai masa jompo rawan suka marah-marah, suka sensi, ya. Kebutuhannya banyak, lupa bilang terima kasih sama anak, ngomel melulu, ya. Sebagian ibu-ibu gibah melulu. Makanya hati-hati, ya. Tapi justru berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah mencapai masa jompo dan mereka tidak mampu, pahalanya semakin apa? Besar. Ini perlu kita camkan yang masih punya orang tua. Intinya kita ketika usia 40 ke atas rawan untuk lupa kepada kedua orang tua. Dan saya katakan di antara orang yang cerdas yang masih memiliki orang tua, hendaknya dia mengenali keperluan orang tuanya sebelum orang tuanya meminta. Kalau dia mampu, ya. Jangan sampai orang tuanya minta kepada dia. Dia cerdas, dia kenali apa keperluan bapaknya, apa keperluan ibunya. Dan dia tidak usah tawar-tawar, ayah mau begini enggak, bu mau begini enggak, usah tawar-tawar, langsung aja kasih. Ya. Kalau ibunya enggak mau kan enggak perlu. Ya. Kalau nunggu orang dia tawar, kadang orang tuanya malu, enggak enak. Dia bilang enggak, padahal dia perlu. Makanya saya pernah baca, saya sering sampaikan hal ini, saya baca ada perkataan seorang dalam tulis ini mengatakan, saya baru ngerti ternyata saya durhaka kepada orang tua saya. Ketika saya sudah tua, anak saya sering nawarin, Abi mau ini enggak? Saya mau, cuma saya bilang enggak. Nanti anaknya lagi, Abi mau ini enggak? Kata dia enggak. Ternyata saya dulu juga begitu. Harusnya enggak usah tawar, langsung aja kasih. Orang tua masih punya mereka segan sama anaknya. Kita kalau minta sama orang tua enggak segan-segan. Orang tua meminta sama anak segan. Masih ditawarin aja dia segan bilang iya. Kalau kita dikasih orang tua, oh iya mak, enggak usah ragu mak. Kamu mau enggak mama kasih warisan? Ya mau lah mak. Kalau perlu kakak enggak usah, saya aja mak. Orang tua kita tawarin kadang dia pun masih malu. Harusnya kita kasih aja. Jadi di antara cerdas seorang adalah mengenali keperluan kedua orang tuanya dan dia berikan sebelum mereka meminta. Jaga. Kalau kita enggak mampu lain urusan, Allah Maha tahu. Maka wa balagha 40 sanah. Ya. Ketika sudah mencapai 40 tahun, ya. Maka dia berdoa dengan doa tersebut, ya. Dan juga ada yang mengatakan 40 tahun sudah waktunya seorang sadar, ya. Karena ketika 40 tahun ke atas maka kondisi semakin menurun. Dia puncak-puncak hebat, puncak-puncak jago 40. Setelah itu kondisi mulai menurun. Maut bisa menjemputnya kapan saja, ya. Ya. Makanya saya sering sampaikan, kalau dulu sebelum umur 40 tahun enggak ada yang bawa obat kemana-mana. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas ada aja obat di bawah. Obat darah tinggi, obat asam urat, obat kolesterol, obat pusing, ada aja di bawah. Obat encok, ya. Kalau umur 40 tahun ke atas mikir ke sana makan apa aja enggak pernah mikir. 50 tahun ke atas sudah mulai bawa obat, ya. Yang umur 30 belum tahu, mungkin nanti udah 30 ke atas, 40 tahun ke atas. Baru kenapa? Karena kondisi fisik seorang mulai menurun. Mulai menurun. Nah, kalau fisiknya mulai menurun, dia tahu dia bakalan mati. Maka dia harusnya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus. Jangan sampai dia 40 tahun dia mulai nakal di usia 40 tahun. Nakal sebelumnya. 40 tahun sudah harusnya dia tobat.
Sebagian orang 40 tahun malah semakin duniawi. Kalau disebutkan dalam biografi penduduk kota Madinah 40 tahun mereka fokus ibadah, mulai kurangi kegiatan duniawi. Karena makanya kita lihat banyak mereka hebat umur belasan, mereka sudah hebat umur 20 mereka sudah jadi pemimpin. Orang dahulu hebat-hebat. Kita 40 tahun ke atas mereka sudah mulai persiapan untuk ibadah. Itu penduduk kota Madinah. Kita atau sebagian kita, saya tidak mengeneralkan, tapi sebagian kita umur 40 semakin apa? Semakin sibuk. Mulai relasi semakin banyak. Mulai dagangan semakin berkembang. Mulai semakin beli macam-macam. Ini rawan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawan untuk lupa kepada Allah, rawan untuk lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka hendaknya dia berdoa dengan doa yang agung ini. Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, hendaknya orang berusia 40 tahun memperbanyak doa ini. Memperbanyak doa ini karena agar dia tidak lupa. Baik, dihafalin doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini sering kita doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana doa ini kita bacakan? Rabbi auzi'ni, ya auzi'ni maksudnya Allah ilhamkanlah kepadaku atau wafiqni, berilah taufik kepadaku. Terutama untuk apa? Untuk bersyukur, karena syukur tidak mudah. Syukur tidak mudah. Orang diberi kenikmatan sering lalai untuk bersyukur. Makanya sudah sering disampaikan bahwasanya penghuni surga kebanyakannya fuqara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu ala ahlil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku nengok di surga, aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kenapa orang fakir? Karena orang fakir ketika diuji dengan kesulitan mereka lebih kuat bertahan menghadapinya. Tetapi orang kaya ketika diuji dengan kekayaan mereka sering lupa untuk bersyukur. Banyak orang kaya kalau diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan demikian. Makanya Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha." Sekali-sekali manusia itu kalau sudah berkecukupan maka la yatgha, akan melampaui batas. Sombonglah, angkuhlah, hura-huralah, foya-foyalah, mentang-mentanglah. Kapan? Ketika sudah diberi kekayaan. Sehingga banyak orang diberi kekayaan, dia susah untuk bersyukur. Lupa. Makanya Nabi mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kenapa? Orang miskin masih kebanyakan bisa bersabar. Memang sih subhanallah saudara-saudara kita sama kaum muslimin ada yang mungkin tidur di pinggir jalan, ada yang di bawah. Tapi mereka masih sabar. Masih bisa apa? Sabar. Masih bisa bersabar. Tapi kalau diuji dengan kekayaan susah untuk bersabar. Mentang-mentang apalagi sekarang ada pamer beli mobil baru, pamer makan makanan enak, pamer jalan-jalan, pamer jalan-jalan ke luar negeri, pamer jalan-jalan ke Bekasi, pamer jalan-jalan ke Jakarta. Jadi orang suka nunjukin. Zaman sekarang ya, banyak orang suka nunjukin. Sehingga susah untuk menjaga diri. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan aku khawatir kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku khawatirkan kepada kalian dibukakan dunia bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lombanya. Kata Nabi, "Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum." Aku khawatir dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba telah mengejarnya. Fatuhlikukum, maka dunia akan binasakan kalian kama ahlakatum, sebagaimana mereka juga telah dibinasakan oleh dunia. Maka umur 40 biasanya orang mulai jaya-jayanya, mulai banyak relasi. Ini rawan untuk dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk berdoa kepada Allah agar bisa bersyukur. Dan Nabi mengajarkan di antara doanya apa? Allahumma ja'alni laka syakaran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Di antaranya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar bisa mensyukurimu. Ya. Ya. An asyukura ni'mataka, agar aku bisa mensyukuri nikmatmu, ya. Dan syukur nikmat itu tidak mudah. Ketika Rasulullah SAW keluar
kelaparan. Kemudian ketemu Abu Bakar juga kelaparan, ketemu Umar kelaparan. 3 orang manusia terbaik di alam semesta. Artinya Nabi dan umatnya umat terbaik Abu Bakar dan Umar, umat Islam maksudnya. Keluar kelaparan. Kata Rasulullah, tidaklah mengeluarkanku kecuali yang telah mengeluarkan kalian, yaitu lapar. Akhirnya mereka ketemu dengan seorang Ansari, kemudian sahabat tersebut membawakan korma, kemudian potong kambing makan. Kata Rasulullah SAW, la tus'alunna an hadan na'im. Sungguh kalian akan ditanya atau kita akan ditanya tentang nikmat yang kita rasakan ini. Nikmat apa? Makan korma, makan apa? Kambing. Padahal nikmat tersebut mereka makan dalam kondisi sangat apa? Lapar. Kedua, nikmat tersebut makanan halal. Makan halal. Itu pun akan ditanya bagaimana mensyukurinya, bagaimana mensyukurinya. Ini keperluan kebutuhan primer saja untuk makan, itu pun ada konsekuensi harus mensyukurinya. Gimana kebutuhan yang bukan primer? Bagaimana lagi bukan kebutuhan yang sekunder, bahkan kebutuhan tersier, bahkan kebutuhan yang berlebihan. Bagaimana kita punya harta, kita belikan rumah semewah-mewahnya, belikan mobil semewah-mewahnya, belikan tas semahal-mahalnya, belikan baju semahal-mahalnya, semua harus ada tanggung jawabnya, konsekuensi untuk mensyukurinya. Makanya dapati para salaf dahulu mereka menikmati dunia tidak banyak-banyak karena di antaranya takut bagaimana bisa mensyukurinya. Saya bisa bersyukur enggak? Daripada enggak bisa mending saya sedekahkan. Sebagian salaf seperti itu. Karena khawatir tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Intinya untuk bersyukur kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau enggak kita enggak bisa bersyukur. Kalau kita enggak bisa bersyukur. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam Allah sifati innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita baca buku tafsir, Nabi Ibrahim mensyukuri, memuji Allah dalam segala hal. Kalau dia makan, dia bilang segala puji bagi Allah. Yang seandainya Allah tidak kasih makan, saya mungkin lapar. Dia benar-benar menghargai setiap nikmat yang Allah berikan. Kalau dia minum, dia bilang segala puji bagi Allah. Kalau Allah tidak kasih minum, saya kehausan. Dia pakai pakaian, dia bilang segala puji bagi Allah. Kalau Allah tidak kasih pakaian, mungkin saya tidak bisa berpakaian. Kalau dia buang hajat, dia bilang alhamdulillah bagi Allah segala puji yang telah mengeluarkan kotoran dari perut. Kalau tidak, aku akan sakit. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Nikmatak dalam bahasa ini adalah al-mufrad al-mudhaf. Nikmat Engkau maksudnya mencakup segala nikmatmu. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Bukan kita hanya bersyukur pada Allah kalau dapat nikmat besar baru kita bersyukur, naik pangkat baru bersyukur. Dagangan laris baru bersyukur. Nikmat terlalu banyak. Nikmat terlalu banyak. Makanya di antara sifat Nabi Ibrahim, tadi kita sebut Nabi Nuh mensyukuri segala nikmat-nikmat kecil. Ini juga dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan tentang Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih dalam di akhir surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu sifatnya syakiran, senantiasa bersyukur li an'umi atas nikmat-nikmat yang meskipun sederhana. Ya. Karena an'um wazannya af'ul jam'ul qillah, yaitu menunjukkan sedikit, nikmat yang sedikit pun dia syukuri meskipun sedikit. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat di antaranya bukan nikmat sedikit, nikmat besar cuma kita sering lupa. Nikmat bagaimana kita punya sendi-sendi 360 sendi yang nyaman tiap hari. Nabi suruh untuk salat 2 rakaat duha. Seorang bangun tidur semua sendinya nyaman, paham? Itu nikmat, bukan nikmat sederhana, itu nikmat besar cuma kita sering lupa karena dianggap biasa. Dianggap biasa. Coba kalau sudah kena asam urat, waduh. Itu enggak enak. Coba kalau sudah saraf kejepit, waduh. Repot. Kalau salah urat, waduh. Repot. Tapi kalau uratnya konslet, waduh. Oleh karenanya, ini nikmat tapi kita enggak rasakan seakan-akan padahal nikmat besar. Banyak orang yang susah. Jadi tahu ada orang kaya raya. Luar biasa. Tapi saraf kejepit susah kemana-mana. Waduh, kaya raya. Miliarder duitnya banyak banget. Tapi saraf kejepit.
Sakit. Ya, orang uji dia. Allah uji dia. Oleh karenanya kita berusaha untuk menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun kita bilang alhamdulillah. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi", sungguh dalam sahih Muslim, sungguhnya Allah sangat ridha, suka kepada seorang hamba. "Idza akala al-aklata fayahmadahu 'alaiha", kalau dia makan satu makanan dia puji Allah atas makanan tersebut. "Wa idza syariba syarbata an yahmadahu 'alaiha", kalau dia minum satu minuman dia muji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian jadi agar aku bisa mensyukuri segala nikmat, bukan nikmat besar saja kita syukuri, nikmat kecil pun kita pandai mensyukuri sehingga kita menghargai nikmat tersebut. Allati an'amta alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan agar aku juga bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kenapa dia mengatakan ya Allah ilhamkanlah aku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku? Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita juga merasakan. Seandainya dulu orang tua miskin, kita mungkin kurus kerempeng. Seandainya dulu orang tua mungkin nakal, mungkin juga ikut apa? Nakal. Tetapi ketika orang tua alhamdulillah diberi kecukupan, kita juga alhamdulillah berkecukupan. Ketika Allah memberi nikmat kepada orang tua, perhatian sama kita, kita diperhatikan oleh kedua orang tua. Betapa banyak anak soleh karena orang tuanya soleh, banyak sekali. Banyak sekali. Betapa banyak orang-orang anak berhasil karena orang tuanya perhatian. Tidak tanggung-tanggung untuk ngurusin orang tua, untuk ngurusin anak. Tidak tanggung-tanggung untuk keluarkan uang, tidak perhitungan untuk ngurusin anak. Seandainya orang tua dulu kita perhitungan sama kita, mungkin kita kurus kerempeng. Miskin, bahlul, lengkap. Kalau mau sekolah, jangan sekolah mahal. Udah kamu, Abi aja yang ngajarin. Enggak mau disekolahin. Kenapa? Mahal. Mau minum susu ini kemana? Udah teh aja, teh. Enggak usah minum susu. Jadi kurus kerempeng. Sekolah tinggi enggak boleh. Ya. Sebagian orang tua jual sawah, jual ini, ngutang sana, ngutang sini untuk anak-anak. Jadi segala nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua, sungguhnya kita juga ikut merasakan. Besar atau kecil, tapi kita kecipratan. Pasti kecipratan enggak? Pasti kecipratan. Oleh karenanya, subhanallah, kita tidak hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, juga kita bersyukur atas nikmat yang mungkin kita lupakan. Sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada orang tua adalah nikmat kepada kita. Ini juga mengingatkan kita untuk pandai bersyukur kepada kedua orang tua agar semakin berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita ini bisa berhasil di antara mau tidak mau ada peran kedua orang tua. Ini salah satu sebab kenapa kita berdoa agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Di antara sebabnya juga ada yang mengatakan, mendapat bahwasanya ini kita mewakili orang tua saya dulu mungkin tidak sempat bersyukur kepada Engkau ya Allah karena sibuk, belum ngaji, belum ngerti. Orang tua kita dulu enggak ngaji atau tidak? Enggak ngaji, akhi. Ngaji paling setahun sekali, Mauludan atau Isra Mi'rajan. Setahun 2 kali. Itu pun ngaji paling enggak banyak, enggak ngaji seperti kita sekarang intensif pengajian di mana-mana. Dulu tidak sempat pengajian. Dai masih sedikit, tidak banyak. Itulah yang mereka maksimal yang mereka bisa lakukan berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Sehingga kemungkinan mereka kurang bersyukur itu ada. Ada mungkin kurang salatnya, kurang ngajinya, ya enggak ada yang kasih bimbingan. Enggak ada yang kasih bimbingan ya. Oleh karenanya, ketika kita meminta kepada Allah agar kita bisa mensyukuri nikmat kedua orang tua, maksudnya apa? Maksudnya Allah kalau mereka dulu kurang bisa mensyukuri, saya mewakili. Itu pendapat sebagian ahli tafsir. Ini di antara amal di mana sang anak mewakili kedua orang tuanya. Mewakili kedua orang tuanya bersyukur. Subhanallah. Mewakili kedua orangnya untuk apa? Bersyukur. Nah ini kita hadirkan subhanallah orang tua kita mungkin dulu sibuk cari uang untuk kita sehingga salat mungkin bolong-bolong atau mungkin salatnya tidak sempurna ya. Ibu kita pun demikian mungkin karena jarang pengajian akhirnya tingkah lakunya tidak sebagaimana wanita-wanita soleha karena mereka enggak ada yang bimbing dulu. Sehingga mungkin syukur mereka kepada Allah kurang, maka kita sebagai anak kita mewakili mereka berdua ya. Di antara ibadah yang bisa diwakilkan, anak mewakili ibadah orang tua ya. Ada beberapa ibadah yang anak bisa mewakili jika orang tuanya sudah tidak mampu apalagi sudah tiada ya. Seperti apa? Seperti ini, bersyukur. Di antaranya juga kalau meninggal belum sempat puasa, dipuasakan oleh walinya. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal masih punya utang puasa, maka walinya yang berpuasa. Yang tanya anaknya bisa berpuasa mengqadha utang puasa orang tuanya.
Jadi kalau orang tuanya sudah tidak ada, dia bisa mengajikan dan mengumrahkan. Di antaranya dia bisa bersedekah atas nama kedua orang tuanya, banyak dia bisa lakukan. Baik. Di antaranya bakti, dia berbakti kepada, berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya. Di antaranya dia berbuat baik kepada kerabat orang tuanya. Seakan-akan dia mewakili apa orang tuanya. Wa an a'mala salihan tardha. Kemudian berdoa lagi, ya Allah, ilhamkanlah kepada aku agar aku bisa melakukan amal saleh yang Kau ridhai. Amal saleh yang Kau ridhai. Di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini menggunakan salihan, sini nakirah. Salihan. Dan sebagian dalam ilmu tafsir, terkadang satu kata dikatakan nakirah dengan tanwin, maknanya litafkhim atau litakthir. Terkadang maknanya litafkhim atau litakthir, yaitu ya Allah, anugerahkanlah kepada aku agar aku bisa beramal soleh yang baik, soleh yang banyak. Jadi soleh di sini bisa maknanya makna soleh yang litafkhim, makna amal soleh yang bagus, yang bagus, yang koridai, atau yang banyak, yang banyak. Jadi tankir litafkhim atau litakthir. Ini seperti misal, jadi ini banyak dalam Al-Quran, dalam hadis juga. Seperti Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menghendaki khairan, khairan di sini tanwin, maksudnya kebaikan yang spesial. Yaitu anugerahkanlah kepada aku harus bisa beramal soleh yang luar biasa atau amal soleh yang banyak, bukan sekedar tapi bikin amal soleh yang banyak. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan solihan di sini maksudnya amal soleh yang tidak disebut ma'rifah tapi tankir, yaitu ya Allah berikanlah aku, anugerahkanlah aku untuk bisa beramal soleh yang aku tahu bagaimanapun aku beramal soleh tidak akan bisa aku lakukan dengan yang semestinya. Karena amal solehku pasti tidak setara atau tidak bisa diajukan kepada Engkau yang Maha Agung, ya, yang Maha Agung. Artinya di sini ada tawadhu. Apapun amal soleh yang aku lakukan tidak akan bisa sebanding dengan keagungan, enggak bisa. Harusnya kalau hamba beribadah kepadamu harusnya lebih daripada itu, tapi aku tidak mampu, kemampuanku cuma segini. Di sini yang kedua, Allah mengatakan doanya tardah yang Kau ridhai. Ingat, amal soleh tidak semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tardah ini sifat dari salihan. Salihan tardah. Yaitu dia mengatakan, ya Allah anugerahkan kepadaku agar aku bisa beramal soleh yang Kau ridhai. Karena banyak amal dianggap amal soleh ternyata tidak diridhai. Misalnya riya, amal soleh tapi riya. Misalnya amal soleh tapi ternyata bid'ah, bukan amal soleh. Atau amal soleh yang akhirnya dibatalkan, sudah sedekah kemudian dia alman wal adha, dia ungkit-ungkit akhirnya sedekahnya hilang. Maka kita minta amal soleh yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, bukan sekedar amal soleh. Bukan sekedar amal soleh. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah untukku pada keturunanku. Yaitu bukan cuma aku saja ya Allah yang Kau perbaiki, anak keturunanku. Dzurriyyah mencakup anak-anak dan cucu-cucu. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika anak cucu baik, kita yang dapat manfaat. Anak cucu baik dapat manfaat, kita yang pertama dapat manfaat. Anak cucu baik pahala ngalir sama kita, apalagi kita yang bimbing mereka. Anak cucu baik, mereka mendoakan kita. Anak cucu baik, jadi ingat, bukan cuma anak saja yang antum konsentrasi, cucu juga. Ya. Bukan cuma anak saja yang konsentrasi, cucu juga. Punya cucu perhatikan, rawat dia baik-baik, arahkan dia baik-baik. Terkadang cucu enggak mau dengar sama ibunya, mungkin dengar sama neneknya. Ya. Karena ibunya pelit mungkin. Ibunya ngomel dulu, kalau nenek enggak, ya saatnya. Jadi bukan cuma anak saya kita perhatikan. Saya sering sampaikan, saya punya kawan, dia anaknya kayaknya udah anak saya susah, Ustaz. Anak saya sudah terlanjur dulu, saya belum ngaji, saya sudah ngaji, dia sudah terlanjur apa? Nakal. Dia punya anak enggak? Punya. Itu cucumu juga itu anakmu. Perhatian sama anakmu. Iya, perhatian. Anak mungkin kurang bisa digarap, cucu digarap. Cucu digarap. Ya. Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Oleh karenanya, yang membuat kita baik ya bukan cuma anak kita saja, tapi cucu kita juga itu adalah aset buat kita. Paham? Aset buat kita. Makanya yang punya anak, kalau bisa punya anak banyak, anak bagus. Yang bisa punya cucu banyak juga bagus. Saya punya kawan, Masya Allah. Berapa bersaudara? Kalau nggak salah 21 bersaudara. Itu pun laki-laki saja.
Belum perempuannya, Masya Allah. Ada kemarin kawan, saya ketemu Ustadz, berapa Ustadz anak? 24. Allahu Akbar. Kebanyakan Ustadz. Kebanyakan. Jadi saya nggak usah bicara panjang, ibu udah ngerti lah. Anak banyak sekali. Kalau soleh semua, Masya Allah. Kemarin saya buka puasa, Ramadan kemarin. Puasa di Madinah, kawan samping saya. Masya Allah, anaknya. Istrinya 4, anaknya. Baca Quran semua. Masya Allah, luar biasa. Belajar macam-macam, sekedar cerita. Tapi intinya, kebaikan anak-anak dan cucu itu kebaikan apa? Kita. Ini doa luar biasa. Jangan kita lupakan. Di sini disebutkan dia minta 3 hal. Pertama dia untuk mensyukuri, yang kedua untuk beramal soleh, yang ketiga untuk anak dan keturunannya. Ada yang mengatakan, seperti Ar-Razi mengatakan bahwasanya karena yang paling bahagia ketika seorang ibadah hati. Syukur itu ibadah hati luar biasa. Kapan dia pandai bersyukur dia akan bahagia. Kapan dia tidak bersyukur kebahagiaan lepas darinya. Kemudian di antara kebahagiaan berikutnya kebahagiaan anggota tubuh ketika dia beramal soleh. Kebahagiaan berikutnya ketika yang di luar dari tubuhnya itu anak dan keturunannya. Jadi ada tingkatan. Yang pertama kenikmatan ibadah hati dengan bersyukur dan ada pada dirinya. Kedua kenikmatan amal soleh, dia sholat, dia baca Quran, itu tubuhnya itu juga dia bersyukur dan itu kebahagiaan dia. Kebahagiaan selanjutnya yang di luar dari badannya itu anak dan cucunya. Jadi berkumpullah 3 kebahagiaan, kebahagiaan batin, kebahagiaan fisik, kebahagiaan yang di sekitarnya. Ya. Maka ini perlu kita berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Apalagi zaman sekarang anak-anak, subhanallah, godaan begitu banyak, gangguan begitu banyak ya. TikTok lah, YouTube lah, apalagi macam-macam lah, ya, macam-macam. Kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah dan aku termasuk orang menyerahkan diri. Inni tubtu ilaik. Di antara adab dalam berdoa adalah istighfar. Kadang doa kita tidak dikabulkan karena kita tidak merasa bersalah. Yang menghalangi doa dikabulkan di antaranya adalah dosa. Makanya banyak dalil bagaimana doa digandingkan dengan bertobat. Contoh seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kata dia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, itu keluarkan aku dari perut ikan paus ini. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang bersalah. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berdoa dia bertobat dulu. Rabbi ghufirli. Ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang luar biasa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pun setelahku. Maka angin ditundukkan untuk Sulaiman alaihissalam, jin-jin ditundukkan untuk Sulaiman alaihissalam, binatang-binatang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebelum berdoa dia istighfar dulu. Dia bilang apa? Rabbi ghfirli. Seperti doa juga. Doa diakhiri dengan apa? Taubat. Inni tubtu ilaik. Ya Allah aku bertobat kepadamu. Bertobat dari apa? Dari kesalahan-kesalahanku. Di antara bertobat dari ketidakmampuanku untuk beramal soleh. Dari tobat dari tidak mampu bersyukur kepadamu. Tobat dari tidak mampu berbakti kepada orang tua sebagaimana mestinya. Ini tidak ada antara kita yang berbakti orang tua dengan semaksimal mungkin. Enggak mungkin. Kita yang kurang, terkadang angkat suara, terkadang jalankan sambil jengkel. Macam-macam ya. Orang dalam berbakti sama orang tua. Ya, macam-macam. Oleh karenanya kita bertobat dari segala kekurangan, di antaranya kekurangan ketika berbakti kepada kedua orang tua. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah kepadamu. Aku pasrah tawakal kepadamu. Artinya kalau Allah tidak beri ilhamkan kepada kita untuk melakukan ini semua, kita enggak bakalan bisa. Kalau Allah tidak ilhamkan kita untuk berbakti sama orang tua, untuk bersedekah, untuk beramal soleh, kita enggak bakalan bisa. Baik, jadi saya ulangi, kita hafal doa ini. Ya, coba ulangi doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tadi saya katakan Syaukani mengatakan seorang sudah mencapai umur 40 hendaknya perbanyak doa ini, dan umur saya sudah mau 45. Apalagi yang bapak-bapak depan saya sudah tua-tua, udah 45 double.
40 double, hampir. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.